Masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saudara Ahmad Riza Patria, dan juga pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansah. Bung Trubus, Pak Trubus, Anda tadi mengkhawatirkan ada sektor-sektor yang Anda pikir ini abu-abu, tapi mereka bisa jadi menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini untuk kemudian tetap WFO, tetap bekerja. Anda bisa mencontohkan sektor apa misalnya? Iya, menurut saya sektor-sektor yang kaitannya dengan turunan, Mas. Misalnya sektor energi kan turunannya kan banyak tuh, ya kan. Kemudian sektor kesehatan juga turunannya kan banyak. Misalnya kita sebutkan apa? Turunannya apa? Iya, turunannya misalnya bagian distribusi, misalnya kan. Nah, distribusi ini kan kaitannya dengan berarti esensial kan gitu. Padahal aslinya misalnya kan itu, karena kan ini kan persoalannya pada tataran persepsi kan, seringkali menganggap kebutuhan-kebutuhan itu sendiri yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari esensial ataupun non esensial kan gitu. Baik, Pak Wagub. Jadi kalau soal pangan, energi kita sepakat bahwa itu kritikal. Tapi turunannya, soal distribusinya, perusahaan yang mengantarkan dari pabrik ke distributor atau distributor ke agen-agen, itu semuanya masuk dalam kritikal dan esensial atau non esensial? Ya itu kan bisa, umpamanya restoran. Restoran kan membutuhkan bahan, katakanlah daging, ayam, ikan. Ya perusahaan yang menyuplai daging, ayam, ikan kan diperbolehkan bawa barang, bawa ikan, bawa daging. Bawanya boleh di kantornya juga boleh mereka bekerja, karena kan harus ada aktivitas di kantornya untuk mengatur lalu lalangnya. Oh ya kan dilihat. Jadi tadi saya juga ke industri, ya kan. Kalau pekerja pabriknya full. Tapi di kantornya dia dibatasi cuma 25% umpamanya, itu satu yang baik gitu. Jadi memang perlu ada kebijakan dari pimpinan karyawan bahwa kesehatan ini penting, jadi mengedepankan kesehatan dan protokol kesehatan itu tidak selalu harus melihat adanya aturan, tapi harus ada kesadaran. Kesadarannya apa? Sekalipun kita diperbolehkan 100%, tapi kalau lihat pekerjaan itu dapat dilakukan di rumah, lakukan di rumah. Prinsipnya adalah bekerja di rumah ya? Iya, prinsipnya kita membatasi orang berinteraksi dan kerumunan. Yang dapat dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah, sekalipun diperbolehkan. Apalagi pekerjaannya memang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus datang ke kantor, sekalipun mau ikut esensial maupun logistik umpamanya, atau kritikal. Kan pekerjaan nggak semuanya harus hadir fisik, bisa secara online. Saya minta contoh tadi untuk perusahaan yang trader properti, penjualan properti yang kemudian tadi disidak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa sanksinya untuk mereka? Ya itu kan nanti ada sanksi, jadi sanksinya ada tahapannya. Bisa sanksi administrasi, bisa sanksi denda, kemudian juga sanksi pencabutan izin. Biasanya ditutup untuk sementara, karena ini dia masuk kategori harus tutup, tidak 25% atau tidak 50%, maka sanksinya bisa diberlakukan sanksi denda. Berapa itu Pak Wagub? Ya kisarannya itu bisa sampai 100 juta kalau aturan ketentuannya. 100 juta rupiah? Sampai 100 juta, nanti dilihat situasinya. Oke, dan ini akan diberlakukan terus, sidak-sidak akan dilakukan terus? Iya, kita terus memperlakukan. Uang yang terkumpul sudah lebih dari 7 miliar. Terkait dengan akibat sanksi yang tidak menggunakan masker, restoran atau kantor yang melanggar, sudah banyak itu. Dari kapan tuh 7 miliar? Bagaimana? 7 miliar itu dari kapan tuh? Dari PPKM darurat ini? Sejak awal. Sejak awal, oke. Ya. Untuk PPKM itu kan di luar sanksi denda, itu sanksi denda, di luar sanksi kerja sosial, sanksi administrasi, sanksi pencabutan. Oh, ada sanksi kerja sosial juga di DKI Jakarta? Oh iya, bagi yang tidak menggunakan masker kan ada kerja sosial. Oke, menyapu jalan itu ya? Iya, betul, menyapu dan sebagainya. Oke, ada lagi kemudian yang lain yang kemudian diterapkan selain menyapu jalan? Ya kalau menggunakan masker itu kan menyapu jalan, bersih-bersih, itu sanksi sosial. Kemudian ada denda yang diberlakukan yang tidak menggunakan masker. Nah bagi perusahaan mulai dari sanksi administratif, sanksi penutupan sementara, denda, sampai dengan pencabutan izin. Jadi untuk kategori ini esensial, ini kritikal, ini non esensial, tidak akan dilakukan penandaan. Ini diharapkan masyarakat tahu sendiri, begitu Pak Wagub? Jadi kita sudah mencoba meminta supaya dibuat daftar. Dan kita minta kepada perusahaan-perusahaan yang masuk kategori esensial, kemudian kita silakan mendaftar. Selain mengurus surat tanda
register pekerja, ya, registrasi pekerja. STRP-nya susah Pak diakses karena memang luar biasa ini. Saya dengar ada banyak sekali, tapi tidak bisa kemudian diakses untuk mendapatkan surat itu. Memang di hari pertama terjadi penumpukan, sempat down servernya karena banyak sekali yang masuk, tapi setelah berapa jam sudah bisa. Dan setelah syarat-syarat dipenuhi, insya Allah tidak sampai 5 jam, sudah akan keluar suratnya. Saya mendengar juga ada sektor non esensial yang juga ikut mendaftar ya. Ya banyak sekali mereka mencoba mendaftar, tapi kan nanti disaring. Oke, saya tidak tahu apakah itu sengajaan atau memang ketidaktahuan. Bung Trubus, Pak Trubus? Ya. Ada catatan di sini? Ya menurut saya ini harus ada ketegasan gitu, ketegasan hitam putih bahwa mereka yang kategori esensial maupun non esensial harus jelas gitu loh. Jadi memang menurut saya memang harus ada penandaan. Kalau nggak ada penandaan ya tidak tahu, kalau hanya mendasarkan pada kesadaran. Berupa apa Pak penandaannya Pak? Penandaan mungkin stiker atau apa, kalau enggak di depannya dipasang spanduk aja di tempat-tempat itu, jadi dia sudah tahu. Ya karena tapi kan sekarang kan digital Pak, masa kemudian satu persatu ditempel seperti itu rasanya tidak reliable, tidak kemudian bisa dilaksanakan. Kan kalau digital bisa terdaftar, bisa kemudian dicek, nanti kemudian ketika didatangi, Pak saya sudah mendapatkan surat izinnya loh, kan begitu Pak? Iya, kalau itu kan yang berupa yang terdaftar secara digital. Nah, kemudian menurut saya kan perlu juga supaya publik juga tahu kan, berarti ada yang perlu dipasang di spanduk-spanduk atau stiker-stiker menurut saya itu. Karena kan ya memang agak ribet, tetapi ya itulah salah satu agar ada penanda gitu ya. Kalau kita berpikir ribet dan tidaknya. Manfaatnya ya untuk tanda apa Pak? Jadi sulit. Hah? Penanda itu untuk apa? Untuk Satpol PPK atau untuk siapa? Ya untuk Satpol PP juga, untuk masyarakat karyawan juga biar dia tahu juga kan. Karena kalau misalnya kepalanya atau pimpinannya tidak tahu kan juga dia karyawan sudah tahu gitu ya. Nah, ini juga harus disosialisasikan kan, masalahnya gini Mas. Kebijakan ini kan belum tersosialisasi sudah langsung dipraktekkan, harus dilaksanakan kan. Di dalam lapangan, diprakteknya di lapangan kan ya mesti banyak timbang tiur. Nah, disinilah kemudian ada kekacauan-kekacauan dalam cara berpikir menurut saya gitu, sehingga dalam hal ini terjadi persepsi-persepsi yang berbeda-beda gitu. Oke, ini ada masukan bagus Pak Wagub. Jadi jangan-jangan karyawannya itu juga nggak tahu kalau perusahaan itu masuk esensial atau non esensial atau bahkan kritikal atau non kritikal. Yang jelas mereka disuruh masuk sehingga mereka kemudian ya terpaksa masuk karena mereka tidak tahu, dianggap ini sebagai hal yang sah, dianggap ini sebagai hal yang merupakan sebuah kewajiban. Pak Wakil Gubernur? Bung Riza? Memahami. Dan dari kantor-kantor itu kan pegawai itu juga banyak yang melapor kami. Bahkan pegawainya sendiri melaporkan bahwa kantornya buka nih, harusnya tutup umpamanya. Itu banyak juga yang melaporkan seperti itu. Dan tapi ada juga sebaliknya, pimpinannya yang minta pegawainya masuk, padahal dia tidak kategori esensial maupun kritikal. Untuk itu di bagi kesempatan kami sampaikan, bagi pegawai, pekerja, buruh yang kantornya tidak masuk esensial atau kritikal, segera laporkan kepada kami, nanti kami akan datangi, kami cek dan akan kami tindak, kami beri sanksi. Ada alamatnya Pak, mungkin bisa disampaikan alamat email atau mungkin ada akun media sosial yang bisa diakses untuk pelaporan ini? Silakan disampaikan kepada kami, dilaporkan ke Jaki, ke aplikasi, ke web DKI Jakarta, ya, ke banyak tempat, ke Satpol PP, kemana saja, ke pengaduan-pengaduan yang ada silakan. Baik, aplikasi Jaki ya, ini aplikasi baru yang kemudian populer. Tempo juga boleh ya. Iya, ini bisa kemudian diakses aplikasi Jaki, tinggal di googling nanti aplikasi Jaki, keluar nanti alamat emailnya, alamat websitenya. Dan identitasnya akan kami rahasiakan, Mas Aiman. Oh, akan dirahasiakan ya? Ya, identitasnya. Oke, baik. Ini informasi yang menarik untuk kemudian kita menuju ke PPKM darurat sampai tanggal 20. Mudah-mudahan tidak diperpanjang ya Pak Wagub? Mudah-mudahan ada penurunan yang signifikan. Oke, kita harus melakukan flattening the curve atau mendatarkan kurvanya. Mudah-mudahan kita bisa capai bersama sehingga tidak perlu ada penambahan masa lagi dari PPKM darurat. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria, Pak Trubus. Dan juga Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Terima kasih atas informasinya, sehat selalu.